Halo, selamat malam semua waktu Indonesia. Saya Intan Irani dan ditemani oleh saudara Richard Yanato dari Perhimpunan Pelajar Indonesia Taiwan. Kami dari Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia malam ini mengadakan diskusi online dengan tema jurnalisme. Pembicara kita kali ini adalah saudari Amanda Falani. Beliau adalah produser Metro TV. Halo Mbak Amanda. Halo semuanya yang Dan juga ada di seluruh belahan dunia. Beliau juga merupakan master student ya Mbak, Master of Arts dari University College London, betul? Betul. Uh, Kebetulan Masih ngambil pelajar jurusan kok, merasa masih pelajar sekarang. pelajar juga ya. Kebetulan ngambil jurusan apa Mbak waktu itu? Waktu master tahun 2014 aku lulus. 2014 lalu lulus, aku ambil screen documentary. Ah, oke. Okay. Majornya. Majornya ya. Betul. Terus sekarang udah kembali lagi ke tanah air dong ini? Udah bekerja? Sudah kembali bekerja lagi di Metro TV. Oh Jadi gitu. kalau educational background, S1-nya saya di Unpar Parahyangan, ambil hubungan internasional, kemudian langsung di Metro TV 2009, terus Ya. kemudian 2013-2014 ambil S2 di London, di Inggris, terus Oke. kemudian 2015 aku balik lagi ke sini. Jadi Oh, udah mendedikasikan diri di Metro 6 tahunan lah. udah udah lumayan juga ya. Lumayan, lumayan asam garam kehidupan menjadi jurnalista. Oke, Mbak Fani, kebetulan kita dari Amanda aja, sorry. oh iya, Mbak Amanda. Ya, Kebetulan kita sangat berterima kasih nih karena Mbak Amanda meluangkan waktu untuk Perhimpunan Pelajar Indonesia dan dengan senang hati. ditonton oleh seluruh dunia. Jadi malam ini Mbak Amanda akan membahas tentang apa kira-kira? Oke, jadi karena temanya mengenai jurnalisme dan aku kebetulan di televisi, jadi kita akan membahas lebih mengenai jurnalisme televisi. Tapi aku mau mengkerucutkan lebih ke pedoman editorial dan teknik penulisan berita. Mungkin waktu yang diberikan ke aku nggak banyak ya, jadi aku ini lumayan sangat memilih dari sekian banyak aspek dalam jurnalisme dasar, televisi tentunya. Ini mau langsung dimulai aja atau gimana? Iya boleh. Betul. Kebetulan kita memang di di Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia itu kita memiliki departemen yang namanya Biro Pers. Jadi Oke. makanya kenapa kita pengen pengen banget nih menghadirkan Mbak Amanda untuk ngajarin kita semua gimana sih sebenarnya jurnalisme untuk berita, untuk ya televisi mungkin gitu. Karena kita lumayan sering juga bikin video ya. Ya, Uh, karena iya, kalau oke, mungkin kita sembari mulai aja ya langsung ya kalau misalnya kita bicara boleh. jurnalistik televisi atau jurnalisme televisi itu pembuatan teknis penulisan beritanya memang cukup berbeda dengan printed media atau media cetak karena kita berhubungan dengan gambar visual yang selalu menjadi pedoman kita. Tapi sebelum kita ke teknik penulisan berita, yang paling esensial adalah editorial, pedoman editorial dari setiap jurnalis itu sendiri. Mungkin kalau misalnya teman-teman udah memiliki PowerPoint-nya, materi PowerPoint, maaf ini sangat sederhana aku bikin supaya mudah dimengerti aja. Jadi untuk pedoman editorial sebenarnya setiap perusahaan atau setiap instansi yang memiliki biro press itu berbeda-beda. Tapi ini yang aku ambil ini adalah basicnya ya. Jadi independensi setiap jurnalis itu tentunya harus memiliki independensi atas dasar kaidah jurnalistik. Oke. Means tidak ada tekanan dari pihak manapun, baik itu pemilik, ya pemerintah, iklan. Karena kalau misalnya udah kita ngomongin iklan, advertorial jatuhnya ya, pasti ada sisipan iklan. Kalau misalnya kita ada sisipan dari pemilik, itu sudah pasti masyarakat sekarang bisa melihat identify by themselves itu pasti udah tahu wah ini sisipan dari pemilik misalnya. Iya. Jadi harus lepas dari itu semua dan tidak ada lagi kekuatan dari luar yang menyusup dalam pembuatan berita itu sendiri.
Itu yang dinamakan independensi. Oke. Ini Oke. menarik sekali ya. Ini mau kita langsung tampilkan aja slideshow-nya Oh, oke. Mbak Amanda. Mungkin biar bisa lebih jelas lagi bagaimana detailnya. Oh, sebentar ya. Oke, di slide ketiga ada oke. Oke, Detail slide. pedoman. Ya, di slide ketiga ya, Mbak. Iya, betul. Oke. Nah, Eh, independen itu tadi kita sudah bahas mengenai independensi seorang jurnalis ya dalam membuat berita. Karena ketika kita sudah ada tekanan atau sistem itu pasti akan mempengaruhi news judgment kita. Jadi mungkin kita akan berat sebelah, porsi yang seharusnya balance akan tidak jadi seimbang. Misalnya ada narasumber A dan B. Narasumber A misalnya katakanlah ini um, semoga tidak terjadi ya dalam di dunia jurnalistik di Indonesia. Katakanlah dia menerima bribe, pasti porsi narasumber A akan lebih besar daripada narsum B. Narsum B tidak akan diberikan tempat untuk memberikan counter argumen. Itu dia. Diperlukan prinsip independen di dalam prinsip jurnalistik tersebut. Objektif. Ini sebenarnya sangat beririsan. Objektif itu poin pertama di sini aku coba menulis secara singkat, menjelaskan secara singkat bagaimana menempatkan fakta sebagai dasar pijak dalam news judgment, tidak mendramatisasi fakta, tidak diperbolehkan menyembunyikan fakta atau mengecilkan fakta. Jadi pastinya setiap berita itu based on fact. Kita bisa jadi fakta itu tidak boleh didramatisasi. Misalnya katakanlah kejadian tahun 2010 misalnya pada erupsi Gunung Merapi, itu saya pada saat itu masih menjadi reporter. Fakta pada saat itu karena ini adalah ongoing disaster, jadi setiap menit, setiap jam fakta mengenai abu vulkanik sampai berapa besarannya itu berubah terus. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman masih ingat, teman-teman pelajar masih ingat kita flashback ke tahun 2010, reporter itu benar-benar harus sangat akurat. Fakta itu abu vulkanik mencapai kilometer berapa. Oh gitu ya, Mbak. Jadi bukan orang, iya, kilometer, misalnya jam 10 pagi abu vulkanik telah mencapai, atau guguran abu vulkanik telah mencapai Yogyakarta misalnya, atau Kaliurang kilometer 25 misalnya. Itu tidak boleh didramatisir sampai ke kilometer katakanlah 30, itu fatal sekali akibatnya. Karena impact-nya itu informasi yang kita sampaikan kepada warga di sana. Poin ketiga, atau mengecilkan fakta, kita nggak boleh misalnya korban misalnya ya sebenarnya sudah 100 orang tapi kita bilang 50 orang. Jadi fakta-fakta itu yang sebenarnya sangat krusial dalam penyampaian reporting atau penulisan berita. Apalagi tapi mungkin nggak sih, kalau misalnya ini, maaf loh saya potong, kalau mungkin nggak sih ketika kita melaporkan berita itu kita cuma kayak abu vulkanik sudah mencapai kota gitu misalnya, jadi kita nggak sampai tulis mencapai kota di 30 kilometer, atau maksudnya nggak sampai ada angka yang faktual gitu. Bisa nggak sih kayak gitu? Sebenarnya ya itu yang membedakan kualitas satu berita dengan berita lain ya. Tentunya seorang jurnalis ingin memberikan sedetail mungkin informasi, bagaimana informasi dalam berita dia buat itu sangat berguna terhadap masyarakat di sekitarnya, terutama di wilayah dampak bencana, yang terkena dampak bencana. Jika misalnya hanya paparan abu vulkanik mencapai sudah mencapai kota Jogja. Kota Jogja itu luas, gitu kan? Kota Jogja sangat luas dan butuh informasi detail sampai di mana, apalagi ini it was ongoing disaster yang benar-benar orang, semua masyarakat, karena ini sudah
bukan dilabelin, dicanangkan sebagai bencana nasional ya. Sorry, bukan bencana nasional, bencana yang memang secara apa ya, interest itu nasional. Semua orang tuh pengen tahu gitu. Jadi pengen tahu apakah saudaranya ada di sana. Jadi ingin curiosity masyarakat Indonesia pada saat itu ingin tahu sedetail mungkin. Jadi akan lebih baik menurutku ketika berita peristiwa bencana itu sedetail mungkin, baik 5W1H, lalu kemudian fakta-fakta korban sedetail mungkin, kilometernya segala macam, itu menurutku akan lebih baik dicantumkan dalam sebuah berita peristiwa bencana tersebut. Oke. Ya? Ini kita masih dari independen tadi. Objektif tadi ya, Oh ya, yang tadi memberikan fakta-fakta. yang memberikan Terus kemudian fakta itu poin objektif. Oke, berarti ya, selanjutnya. sekarang netralitas. Oke, kalau netral ini sendiri gimana nih Mbak? Oke, independen dan netral itu beririsan juga. Jadi ketika misalnya, terutama dalam pemberitaan konflik ataupun persengketaan, seorang jurnalis harus menempatkan dirinya itu netral, tidak berpihak. Dan ketika tadi mungkin bisa saya rewind lagi, ketika ada narasumber A dan B, porsi bicara mereka itu harus sama. Jadi kita tidak bisa memberikan, katakanlah dalam dialog atau dari penulisan berita. Berita misalnya 1 halaman, tidak bisa narasumber A itu hanya diberikan porsi 1 kalimat sanggahan aja, tapi narasumber B argumennya tuh sampai 2/3 halaman. Iya, dan porsinya itu memang benar-benar harus sama, apalagi kalau itu menyangkut berita persengketaan, perselisihan. Jadi kita harus menempatkan diri senetral mungkin, begitu. Oke. Dan tapi objektivitas kita, standpoint jurnalis itu tetap harus mewakili kepentingan publik ya. Iya. Tidak mewakili kepentingan A atau B. Katakanlah misalnya Lapindo, itu adalah kepentingan perusahaan ada, kepentingan masyarakat ada di sana, kepentingan pemerintah ada di sana. Di sini suatu media company atau ya perusahaan berita harus menempatkan diri, dan jurnalis tersebut harus menempatkan diri sebagai orang yang membela hak kepentingan publik. Katakanlah untuk hak ganti ruginya mereka seberapa besar yang harus didapat, terus kemudian kerugian mereka apa saja. Ya, jadi di situ netralitas itu diuji. Tapi biasanya kalau sepengalamannya Mbak Amanda nih, Mbak biasanya menulis berita itu lebih ke arah mana Mbak? Dengan semua berita yang terjadi di Indonesia gitu. Tentunya ketika kita ini bisa kita lihat, berarti ini menentukan news judgment dari jurnalis tersebut ya. Oke. Kasus apa? Yang lagi current ini Kalijodo. Oke. Ternyata teman-teman ngikutin nggak yang Kalijodo yang di Jakarta sekarang, berita nasional ya, meskipun skupnya masih di Jakarta. Pembenahan bisa dibilang ya area hitam itu ya, area prostitusi di Kalijodo. Satu sisi jika misalnya kita lihat dari sisi pemerintah, standpoint pemerintah adalah dia ingin membenahi jalur hijau, di mana akan ditiadakan bisnis di sepanjang jalur hijau, sepanjang bantaran kali. Karena dia mengacu ke undang-undang atau peraturan Pemprov DKI misalnya. Yang kedua, tapi ada warga di situ yang bukan hanya prostitusi. Okay. Ya kan? Yang bukan hanya prostitut, yang bukan hanya PSK. Nah, di situ media nih dilihat standpointnya di mana. Apakah kita membela warga yang tiba-tiba digusur, ujuk-ujuk digusur? Dia juga mungkin kalau dilihat dari aspek humanisme, kasihan kita kan ya. Wah, ini udah nggak, orang kebanyakan kalangan ekonomi menengah ke bawah, terus kemudian PSK juga, tapi kemudian di standpoint dari pemerintah juga ini tetap dilarang karena
ini adalah jalur hijau yang seharusnya bersih dari bisnis, apalagi dilabeli bisnis haram ya. Nah, di situ media harus berani uh, menentukan standpoint dia mau ke arah mana nih, gitu. Tapi karena ada dua kepentingan yang memang mewakili kepentingan publik, jadi kita secara objektif memberikan porsi yang sama. Warga yang bukan prostitut itu juga harus diberikan haknya. Oleh karena itu kita juga memberikan berita mengenai relokasi. Ini semoga teman-teman ngikutin ya. Semoga teman-teman ngikutin beritanya ya. Jadi bisa catch up apa yang aku. Iya. Saya yakin ngikutin Mbak. Apalagi tapi menarik memang soal penggusuran, konflik kayak gini memang satu hal yang berita yang menarik sih kalau misalnya dalam konteks nasional ya. Well anyway, itu dia porsi kita yang kita berikan adalah sama. Sebelum lebih jauh, tapi ini adalah editorial Metro TV ya. Okay. Seperti yang tadi aku bilang, pedoman editorial setiap media mungkin berbeda-beda. Standpoint mereka mungkin berbeda-beda, tapi mayoritas sama. Ya seharusnya setiap jurnalis itu memiliki sense yang sama untuk menentukan news judgment seperti ini. Jadi anyway, yang balik lagi masalah kalijodo, netralitas, objektivitas, terus apalagi tadi kita bisa bicara objektivitas, terus kemudian faktual untuk slide selanjutnya. Berikut faktual, Mbak. Ya, itu kita memberikan porsi yang sama, baik pemerintah dalam hal ini ya, Ahok dalam isu yang tadi, kita memberikan apa alasan dia untuk menggusur, kita berikan alasannya bahwa itu adalah jalur hijau, terus kemudian warga Kalijodo akhirnya diberikan relokasi berupa rusun, sejenis rusun ya di daerah situ juga. Tempat tinggal berikutnya kan buat mereka. Jadi ya kita sudah memberikan porsi yang seimbang seperti itu. Oke, di slide berikutnya ada poin faktual. Poin pertama, menyajikan berita sesuai fakta. Udah jelas. Kalau misalnya di televisi, gambar itu yang bercerita dan gambar memberikan fakta yang nyata ya. Kalau misalnya di televisi, itu adalah bukti kekuatan televisi karena kekuatan televisi adalah gambar. Gambar itu saat ini ya mungkin kalau misalnya ada yang edit apa segala macam, mungkin ada aja oknum yang seperti itu, tapi untuk televisi berita, gambar kami sama sekali ya tidak ada yang diedit apa segala macam, kecuali misalnya diedit dilingkari ini siapa pelaku bom misalnya, kecuali itu editing hanya dilakukan untuk kepentingan tujuan tertentu, untuk mengidentifikasi atau membuat sesuatu hal lebih jelas. Oke. Menyajikan berita sesuai fakta, bukan desas-desus, gosip, dan spekulasi. Karena sesuatu yang bersifat spekulasi itu diperkenankan sepanjang dikemas dalam bentuk analisis, prediksi, dan sumber yang kredibel. Ini bisa dibaca aja teman-teman. Tapi di sini aku sembari memberikan contoh kasus. Spekulasi, analisis, dan prediksi. Kalau misalnya kita lihat di kasus Mirna, kasus kopi sianida Mirna. Yang lagi tren itu ya Mbak ya? Ya, yang lagi berjalan sampai sekarang. Sekarang ya? Sampai sekarang itu tren berita untuk kasus sianida Mirna masih, meskipun agak menurun karena kita sedang menunggu pra-peradilan Jessica. Tapi di sini yang menjadi isu adalah kalau misalnya kita mau mengaitkan dengan slide presentasiku yang faktual dan ada poin sesuatu yang bersifat spekulasi, itu diperkenankan sepanjang dikemas dalam bentuk analisis dan prediksi. Pada saat itu kita tidak bisa menampilkan misalnya katakanlah saksi-saksi, ya kan? Karena saksi-saksi mungkin masih masih tidak diperkenankan oleh aparat keamanan polisi untuk memberikan statement di media. Akhirnya apa yang kita bisa quote atau wawancara adalah kuasa hukum. Selain hukum tentunya dia mewakili kepentingan dari tersangka. Nah, kita juga
memberikan ruang, terutama banyak media cetak, TV, online apapun, kepada para pakar, pengamat, Oke. psikolog, psikolog forensik, bahkan sampai human lie detector, pengamat kebohongan. Nah, tapi itu memang hanya berdasarkan analisa, karena ini berita terus berjalan. Penonton, pembaca, pemirsa itu they're really demand something new, faktual, dan yang terbaru tuh apa. Iya, Tentu iya. kita tidak bisa menduga-duga sebagai jurnalis reporter, nggak bisa ngomong, oh siapa namanya, kami perkirakan bahwa pelakunya, tersangkanya adalah Jessica karena dia ada di tempat itu. Nggak mungkin, haram hukumnya tanda kutip untuk jurnalis menentukan keputusan sebelum persidangan, ya, memberikan informasi sebelum persidangan, ya, di luar sebelum hakim. Nah, apa yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan, jurnalis lakukan adalah memberikan statement dari pakar atau pengamat. Makanya kalau misalnya di setiap berita, apapun itu isunya, kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber pengamat yang prominent dan berkapasitas dalam bidangnya. Begitu. Nah, itu valid dan diperbolehkan dalam dunia jurnalistik. Jurnalis. Oke, terus Begitu. Oke. poin. Aku boleh minum sebentar ya? Oh, boleh, boleh, Pak. Kebetulan penjelasannya memang sangat padat nih. Hah? Sebagai contohnya kayak saya sejujurnya bukan orang media dan yang apa tahu betul mengenai jurnalisme ya. Jadi saya sendiri cukup. Gak apa-apa. Tapi sebenarnya menjadi seorang jurnalis nowadays itu bisa dari berbagai macam educational background loh. Oke. Karena yang dibutuhkan ya selain integritas ya, analisis critical thinking kita, analisa kita. Lalu Iya. kemudian teori-teori seperti ini seiring berjalannya waktu dan seiring kamu praktek dalam pekerjaan ini bisa dipelajari. Anyway, mau lanjut? Menarik, menarik, menarik. Kalau saya tadi lihat lagi ini screen Mbak berikutnya itu ada mengenai cerdas. Oke. Cover both side udah ya, udah dibahas tadi ya. Iya. Maksudnya sangat beririsan Amanda. dengan yang lain. Halo. Oke, iya Richard. Saya panggil Kak aja ya, biar lebih mudah. Iya, nggak Kalau apa-apa. misalnya panggil Mbak, Kita kan seumuran kok. ya, kita seumuran, jadi saya panggil Kak aja, biar gak kelihatan tua gitu. Emang kelihatan tua ya? Masih kelihatan 17 tahun kok. Aduh, makasih. Meskipun 17 tahun itu 10 tahun yang lalu, jujur. Ini tadi ada pertanyaan dari Dewi di PPI Malaysia. Sebenarnya apa yang menjadi tolak ukur balancing sebuah berita gitu? Jadi misalnya bagaimana sebuah berita itu dikatakan dari segi media, apakah masing-masing media memiliki kriteria tersendiri atau emang udah ada standarnya tersendiri gitu? Balance ya. Jadi seperti yang tadi aku udah bilang, ketika kita berbicara soal balance, cover both side, netral, terutama dalam kasus atau berita perseteruan, konflik, persengketaan, itu harus menghadirkan kedua belah pihak untuk berbicara dan kita bisa memberikan statement dari mereka masing-masing. Itu sebenarnya sudah menjadi kaidah jurnalistik. Tidak ada standarnya setiap media masing-masing. Kalau saat ini mungkin masyarakat sudah cerdas ketika misalnya dalam sebuah peristiwa, dalam sebuah konflik, kok hanya narasumber A aja yang diwawancara, tapi tidak ada sanggahan dari lawan bicaranya, lawan narasumber lainnya gitu. Tidak ada sama sekali counter argumen, tidak diberikan ruang. Itu berarti media tersebut yang memang editorialnya seperti itu, tidak memberikan ruang. Ya udah terlihat pembelaannya dia kemana, berarti dia membela salah satu pihak, tidak balance. Berarti ya Mbak ya? Kenapa? Sorry? Ya dia berarti membela salah satu pihak dong kalau kayak gitu. Iya,
Ya, contohnya apa ya? Ya misalnya jelas sih, misalnya kasus Mirna aja deh. Kalau misalnya kita hanya memberikan ruang bicara hanya terhadap siapa namanya korban, ayah korban aja, ayah Mirna misalnya. Ini aku kasih contoh supaya bisa digest semuanya ya. Kalau misalnya kasus, misalnya aku kaitin ke kasus supaya bisa mengaitkan. Kalau misalnya satu media seharian dia cuma kasih wawancaranya ayahnya Mirna dari korban, tapi tidak memberikan ruang untuk tersangka waktu itu masih diduga tersangka ya si Jessica ini. Itu pasti opini publik akan terbentuk bahwa Jessica yang salah. Iya, iya benar-benar. Ya kan? Uh, jadi ayah Mirna terus yang sebenarnya kan kita tidak boleh menggiring opini publik dengan hanya menghadirkan satu sumber saja, apalagi dalam perseteruan ini. Makanya setiap media ya syukurnya saat ini untuk kasus tersebut terutama ya memang menghadirkan ke semua pihak, baik ya polisi, kuasa hukum dari Jessica, ayahnya Mirna, semuanya. Jadi ini kan kasus semi serius, jadi semua pihak memang apa namanya ya diminta pendapatnya gitu loh. Oke. Begitu. Jadi menjawab nggak Richard? Dibilang sama Kak Dewi udah terjawab di sini. Oke. Nah, boleh saya lanjutkan pertanyaan kedua? Boleh. Lanjut lagi. Ini agak sedikit ini sih dari ada pertanyaan dari Ketua PPI Dunia, koordinator Bung Steve di Rusia. Ya, Stephen tanya pengalaman dari Kak Amanda sendiri yang tidak bisa terlupakan selama di university itu apa kira-kira? Banyak ya kayaknya. Banyak tapi nearly that experience ya deh. Itu tadi yang tadi aku sebut ya di kasus erupsi kasus lagi peristiwa bencana erupsi Merapi ya. Jadi pada saat itu tahun 2010 saya masih tergolong baru, sekarang juga masih baru sih. 6 tahun di dunia jurnalistik itu masih tergolong baru. Masih belajar. Tapi 2009 saat itu reporter masih kinyis-kinyis ya. Ditugasin di area bencana yang masih berlangsung. Dan pada saat itu saya harus live report di zona 3. Zona 3 itu adalah, jadi kalau Merapi itu pada saat itu dibagi wilayah steril 1, 2, 3. Meskipun saya di zona terluar, tapi itu sudah clear area sebenarnya. Tapi pada saat itu saya live report di belakang apa istilahnya kalau misalnya di sini wedus gembel itu keluar tiba-tiba. Oke, terus gimana? Nah, pada saat itu saya ditempatkan di daerah Klaten. Klaten itu tergolong area yang aman dari paparan wedus gembel itu, awan panas itu. Karena biasanya angin itu membawa ke arah Kaliurang, Jogja, ke arah selatan, bukan ke arah tenggara. Nah, sebenarnya aman, tapi pada saat itu angin membawa awan panas itu ke arah Klaten, which is itu ke arah saya. Saya lagi live, lagi kasih report, biasa aja tiba-tiba itu awan panas berubah arah, sehingga itu saya harus sampai jatuh-jatuhan. Kalau misalnya jadi semua orang di sana menyelamatkan diri, ya termasuk saya. Jadi masih ada rekamannya saya juga waktu itu saya sampai bilang kami tidak bisa lagi memberikan laporan saat ini karena awan panas mengarah ke arah tim meliputan Metro TV di Klaten. Jadi pada saat itu langsung saya masih live report, kabel saya copot, ya kamera udah kelihatan goyang-goyang gitu. Kita langsung masuk ke evakuasi diri sendiri ya semuanya. Itu satu mobil waktu itu ya. Innova tuh ada isinya 13 orang. Serius? Semuanya kayak panik ya semua ya. Panik banget semuanya. Tapi ya itu sih pengalamannya ya. Tapi tetap kita harus being realistic. Harus menyelamatkan diri juga. Iya, benar. Ya jurnalis nggak bisa tetap apa artinya informasi yang disampaikan kalau kita juga celaka. Iya, gitu kan. Itu sih pengalaman yang paling gak terlupakan buat aku. Tapi semuanya selamat, Mbak, waktu itu?
Alhamdulillah selamat. Cuman berdebu aja itu. Jadi waktu itu mobil satelit kami tuh ditinggalin gitu aja. Jadi sehari setelahnya kita baru ke atas dan itu sudah yang Hancur. tadinya lapangan hijau, kita ketutup debu semuanya, debu vulkanik dan jadi abu-abu semua sekitar situ. Ya, begitu. Tapi jadi cerita menarik untuk di-share jadinya. Oke, Itu mungkin sebelum Richard semoga jadi pelajaran. lagi ke pertanyaan selanjutnya, kita terusin lagi kali ya Mbak ya. Slide-slide mengenai cerdas tadi yang sempat terpotong. Oke, ini sih masalah jujur itu bisa dibaca sendiri kali ya. Tentu kita sebagai jurnalis harus benar-benar menyampaikan fakta sesuai apa yang kita peroleh di lapangan. Kita langsung aja masuk ke teknik menulis berita televisi. Okay. Ya, karena ini apa namanya salah satu hal yang fundamental dalam televisi. Sorry. Oke, tadi sempat aku singgung mengapa penulisan berita televisi itu agak berbeda dengan cetak karena ketika kita membuat naskah berita televisi itu formulanya tuh kita harus membuat naskah itu easy listening, terus harus membuat itu tetap sederhana, simple, dan mudah dicerna. Begitu. Karena satu yang harus diketahui ketika misalnya kita masuk ke dalam industri TV, TV itu adalah medium yang panas dalam tanda kutip karena sangat dinamis. Ketika misalnya teman-teman menempatkan menjadi penonton, butuh hanya sepersekian detik untuk mencerna naskah dan sambil melihat gambar. Beda dengan ketika misalnya kita membaca berita, kita bisa ya berapa lama kita mencerna satu paragraf itu terserah kita. Tapi kalau televisi ya hanya dalam 1-2 detik kita harus oke, gambarnya itu apa yang disebutkan oleh reporternya, apa yang dibacakan oleh newsreader atau presenternya. Itu benar-benar harus match dan harus bahasa tutur. Bahasa tutur mana nih Mbak? Bahasa tutur itu adalah bahasa yang sehari-hari dipergunakan dan tidak ngejelimet gitu loh. Muter-muter ya kayak musik gitu ya? Ya, gitu. Jadi bahasa tutur yang digunakan itu ya bahasa kita ketika kita menceritakan kepada orang lain, kepada teman, ya tentu dengan bahasa yang KBBI ya, nggak pakai bahasa slang. Iya. Tidak yang pakai bahasa istilah, katakanlah misalnya kita mewawancara, misalnya konteksnya isu medis ya, kita tidak mungkin pakai bahasa kedokteran yang justru akan membuat orang tidak mendapat makna dari berita itu gitu loh. Dengan istilah misalnya sakit ginjal, kan ada ginjal misalnya istilahnya apa, padahal itu sebenarnya gagal ginjal gitu sebenarnya kalau istilah umumnya gitulah, pasien gagal ginjal, tapi ada istilah medis apa tertentu yang membuat penonton itu nggak ngerti gitu. Ya itu bahasa tutur itu yang harus ditulis oleh para jurnalis televisi. Oke. Pendekatan menulis. Nah, ini tadi sudah aku singgung sedikit. Right match to the picture. Jadi karena kita itu tadi medium audiovisual, prinsip ini yang memang menjadi patokan pertama gitu ketika seorang reporter dan kameramen turun ke lapangan untuk liputan. Kamu punya gambar apa? Si reporter nanya ke kameramen. Oke, gambarnya katakanlah demo buruh. Nah, reporter tidak perlu lagi menulis berita yang menjelaskan, mendeskripsikan gambar tersebut karena sudah ada di gambar. Informasi yang harus ditulis adalah dari mana buruh itu berasal, buruh mana saja, lalu kemudian apa tujuan buruh itu berdemo, lalu kemudian tuntutan buruh tersebut, katakanlah ya kira-kira sekitar berapa banyak buruh itu melakukan unjuk rasa, 1.000, 2.000, karena tidak mungkin dalam gambar itu kita bisa ngitung sendiri kan. Itu dia. Itu bagaimana challenging-nya ketika menulis berita televisi. Jadi kita benar-benar tidak harus menghindari kalimat yang mengulang gambar, menjelaskan gambar secara repetitif gitu ya.
Iya, iya. Ah, Nah, ini tadi aku sempat bilang di lanjutan pendekatan menulisnya, alur bertutur, struktur penceritaan berita sebaiknya mengikuti kronologi cerita. Ya, it's like we apa namanya we do the storytelling to other people to our friend gitu. Jadi kayak yaudah kalau misalnya kita cerita dari dengan teman kita kan dari A sampai Z itu kronologi gitu. Kalau misalnya ya bisa didengar dengan dan dicerna dengan enak gitu. Begitupun juga berita televisi. Tapi ada beberapa hal lagi yang menjadi poin, misalnya ketika misalnya um, berita itu adalah ongoing issues, pasti ada hal yang terbaru yang lebih diutamakan. Jadi nggak usah flashback lagi ke yang sebelum-sebelumnya nih, gitu. Nanti kita ada di slide berikutnya aku ceritain. Aku akan jelaskan juga ya. Itu ya, Mbak Amanda. Sorry. Mengenai news judgment itu ya di slide selanjutnya maksudnya. Uh, Masih di bawahnya lagi kayaknya deh. Oke. Ini masih secara teknis penulisannya dulu, ekonomi kata tadi aku udah bilang. Ya. Penggunaan kata secara ekonomis, tidak bertele-tele, ya contohnya di sini ada aparat Satpol Pamong Praja melakukan penggusuran. Kalimat aktif, kalimat yang straightforward, langsung aja aparat Satpol Pamong Praja menggusur rumah penduduk. Jadi tidak perlu ada kata-kata mubazir melakukan. Ini nggak berlaku di televisi. Atribusi, kalau ini bisa dibaca sendiri kali ya, nggak terlalu ya esensial, tapi menurutku bisa mudah dipahami. Ya, ini kebetulan ya dari tadi ekonomi kata, terus poin berikutnya atribusi, selanjutnya kata klise, cukup cukup mudah dipahami sih, Mbak. Ya, oke. Mungkin yang kalau dari saya pengen tanya masalah angle ini, Mbak. Mungkin bisa dijelaskan lanjut. Angle, respect. Yang ada angle 2 in 1, hindari angle 2 in 1. Oke. Oke. Setiap berita itu angle atau standpoint seorang jurnalis itu harus menentukan dia itu membawa ceritanya ke arah mana. Jadi katakanlah misalnya kasus lagi ya aku. Yaudah ini yang contohnya yang tertera di sini aja dulu deh. Hindari angle 2 in 1. Contohnya ketika misalnya berita itu mengenai angka kematian bayi, terus akan harus fokus di sana. Jadi apa penyebabnya, lalu kemudian bagaimana solusi dari misalnya katakanlah Kemenkes, lalu semua hal yang bisa menjelaskan angka kematian bayi tersebut. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba kita masuk ke angle angka kematian penderita AIDS. Oke. Begitu. Jadi fokus dalam fokus dengan angle yang kita pilih. Gitu. Kadang kalau misalnya berita itu kalau misalnya kita baca ini orang mau kemana sih? Ngajak kita berpikirnya begitu banyak informasi yang dia ingin masukkan sehingga berita dia sendiri itu tidak fokus gitu loh. Nah, kalau misalnya dalam situasi ini angka kematian bayi ini ya diharapkan pemberitaan itu fokus terhadap isu kematian bayi tersebut gitu. Jangan kita membahas isu-isu lain meskipun itu sama aspek isu kesehatan ya, tapi itu menurutku akan menghilangkan fokus dari berita tersebut. Jadi lebih baik dalam satu berita, apalagi televisi, kita ngomong lebih banyak televisi karena durasi dalam setiap berita itu sangat singkat, katakanlah 2-3 menit untuk paket berita singkat yang reguler, yang sehari-hari kalian lihat di TV, kecuali untuk yang in-depth dan feature ya, itu mungkin dia punya waktu sekitar setengah jam atau 10 menit, itu mungkin lebih bisa detail. Tapi kalau misalnya untuk paket berita reguler 2-3 menit, itu hanya satu angle aja yang kita mau pilih gitu. 5W1H harus masuk, terus kemudian fokusnya tadi harus tetap dalam koridor itu. Begitu.
itu termasuk ke yang tadi Mbak bahas mengenai 5W plus 1H itu termasuk ke kalimat aktif dan pasif ya? Oh, oke. Kalimat aktif dan pasif. Sebentar. Oh, kalau ini, sorry, kalimat aktif dan pasif itu tentunya untuk pemberitaan teknis penulisan di televisi ya. Karena seperti yang aku tadi bilang, ketika kita bercerita kepada orang lain, kita akan membuat struktur kalimat aktif gitu. Kalau pasif itu bahasa yang sangat media cetak gitu. Karena itu tadi prinsip penulisan berita televisi, alur bertutur, storytelling. Makanya kalimat yang digunakan adalah mostly kalimat aktif. Untuk prinsip ini di sini ada poin lead berita harus ear catching. Lead berita itu adalah berita kan dibagi beginning, middle, end. Ini adalah beginningnya, bagian atasnya yang harus containing informasi terbaru, yang paling menarik, yang paling signifikan, yang bisa membuat pemirsa, penontonnya itu tergerak untuk mendengar dan menonton, gitu. Jadi katakanlah kalau misalnya untuk kasus yang kali jodoh misalnya, berapa banyak katakanlah ya 100-200 PSK sudah dipindahkan ke tempat relokasi misalnya gitu. Itu kan informasi yang baru untuk sekarang gitu ya. Jadi informasi terbaru harus dimasukkan dalam lead berita tapi tidak terlalu detail. Nah, di sini ada unsur-unsurnya mungkin bisa dibaca. Nggak harus semua memuat 5W1H karena akan terlalu panjang. Iya. Oke. Mungkin kita bisa seling dulu dengan pertanyaan ya Mbak. Boleh. Yang nanya nih udah cukup banyak dan dari berbagai negara. Richard. Ini ada pertanyaan dari Rizka dari Jerman. Nah ini Rizka nanyanya itu lebih kepada kaitannya Rizka sudah agak profesional. Jadi agak profesional. Pertanyaan pertama itu selama ini kita kan yang kita tahu itu di televisi itu kan ada yang ngambil gambar dan ada yang nulis naskah. Nah, apakah yang penulis naskah dan yang ngambil gambar itu harus bersama-sama ke lapangan agar naskah yang ditulis itu bisa lebih kena gitu. Nah, jika seandainya terjadi naskahnya itu lebih lengkap daripada visualnya, mana yang akan jadi panduan televisi untuk dijadikan sebagai naskah gitu? Apakah mengambil visual atau mengambil naskah gitu? Oke. Nah, aku kayaknya sempat pertanyaan kedua ya. Nggak mau dijawab dulu ini. Oh boleh. Lupa lagi. Lupa benar. Boleh Kak. Silakan. Aduh, aku kayaknya tuh sempat nulis deh itu soal itu tuh. Mana ya? Oke, anyway. Jadi memang standarnya reporter dan kameramen itu mereka adalah dynamic duo yang harus turun ke lapangan dan kemudian perolehan mereka itu berupa visual dan informasi, terus kemudian ketika di kantor ataupun di lapangan bisa juga diolah menjadi suatu berita. Dan ini kan saling melengkapi semuanya. Tapi ketika kasusnya gambarnya terbatas ya, maksudnya tadi ya, gambarnya terbatas, tapi informasi yang dimiliki itu sangat abundant gitu, lebih banyak. Itu sebenarnya bisa dijelaskan secara detail oleh reporter tersebut dalam berita, begitu. Tapi sumbernya itu harus valid dan legit juga gitu. Misalnya katakanlah, contohnya misalnya kan, teroris bom Tamrin kemarin. Gambar yang kita punya, Metro TV punya itu cuma CCTV. Siapa yang who would have know gitu kalau misalnya tiba-tiba jeger meledak tuh di sana. Paling semua sumber kita itu dari
gambar amatir, CCTV. Nah, kemudian kita bisa mengolah sedemikian rupa dari CCTV itu, tapi dengan informasi yang banyak dari sosial media informasinya. Nah, kita bisa mengambil dari banyak sumber sebenarnya. Dari sosial media, sekarang meskipun belum ada peraturan dari Dewan Pers atau dari Dewan Pers lah, bagaimana yang benar untuk mengutip informasi dari sosial media, tapi kita masing-masing instansi, masing-masing media company itu punya rules-nya sendiri. Ketika gambar terbatas, kita ambil CCTV. CCTV itu sumbernya dari mana? Misalnya, sumbernya dari lantas ya, biasanya di situ, atau pribadi dari perusahaan gedung Tamrin, atau kita capture dari sosial media, tapi sumbernya harus dicantumkan dari mana, atau bisa disiasati dengan pembuatan grafik. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat saat ini, ketika misalnya televisi itu kekurangan gambar, dia akan membuat ilustrasi sendiri, animasi. Nah, tapi informasi yang yang sesuai dengan faktanya, yang faktual, itu bisa tetap disampaikan dengan tambahan dari gambar pendukung tadi. Sah-sah aja sebenarnya. Maaf, jadi berarti intinya jika emang dari segi penulisan itu lengkap dan datanya itu faktual, berarti kita boleh menggunakan video-video lain sebagai pelengkap asalkan sumbernya dan tepat. Iya. Informasi yang tertulis gitu ya, naskahnya. Betul, kita harus mencantumkan sumber dari siapa informasi si reporter tadi. Tadi kan katanya informasi yang didapat lebih tapi tidak punya gambar. Kita harus sampaikan, kita harus cantumkan siapa saksi misalnya, tapi nggak ada gambar saksi. Siapa reporter bisa cantumkan itu ya berdasarkan keterangan satu saksi yang ada di lokasi tempat kejadian, mengatakan bahwa bla bla bla, tapi tidak ada gambar misalnya, itu sah-sah aja. Mungkin bisa pakai foto atau gimana gitu ya? Bisa pakai foto, tapi sih menurutku ya foto juga harus valid ya. Harus sumbernya maksudnya. Gitu. Oke, mungkin udah terjawab nih, lanjut lagi kita ke pertanyaan kedua. Ya. Kan kayak seperti di Metro TV itu kan ada program White Shot gitu, yang untuk jurnalisme teman-teman yang dari luar ingin mengirimkan berita. Nah, jika seandainya dari teman-teman pelajar sendiri itu ingin mengirimkan berita, kalau dari stasiun televisi sendiri, misalnya dari Metro TV itu ada White Shot, itu yang diutamakan itu apakah berita-berita yang harus fresh gitu. Sedangkan teman-teman itu kan ada kesibukan tersendiri. Terkadang mereka tidak bisa pas waktu on time itu mereka udah ngambil video, tapi mereka tidak ada waktu buat ngedit dulu atau buat kirimin. Bisa nggak mereka pending dulu kira-kira 1 hari gitu atau berapa lama gitu baru kirimkan? Oke, jadi intinya berita yang dikirimkan itu gimana, coba dipersingkat? Jangan banyak-banyak. Udah mengambil gambar, ada kejadian gitu kan. Nah, tapi mereka tidak ada waktu untuk mengirimkan video gitu. Mungkin terkendala dengan internet atau apa, mereka harus ke sekolah dulu, belajar, kuliah dulu. Setelah itu pulangnya baru kirimkan atau besoknya baru kirimkan. Itu masih bisa nggak gitu dipakai videonya? Bisa. Jadi tergantung dulu nih isunya ya. Biasanya dari citizen jurnalis itu adalah isu-isu atau berita yang timeless. Jadi kekiniannya itu nggak begitu current. Jadi upayakan menurutku kalau misalnya teman-teman di luar sana ingin mengirimkan berita feature biasanya ya, berita-berita yang ringan, yang khas daerah sana, atau katakanlah ya kalau misalnya mau mengikuti current isu, misalnya lagi pilpres gitu, memang harus pada saat itu karena kan hari itu pemungutan suara ya, gitu, harus pada saat itu. Kalau misalnya di luar mungkin ada perbedaan waktu, menurutku nggak apa-apa asal dalam durasi waktu yang masih tolerable ya, yang masih katakanlah sehari setelah pemilihan di sini gitu, delaynya gitu kan. Tapi karena memang kita kan pasti akan lebih memprioritaskan
perolehan berita di dalam negeri nih. Kalau di luar negeri itu pendukung aja bagaimana sih situasi suasana pemilihan pemungutan suara presiden misalnya yang paling happening tuh ya waktu 2014 lalu pas di manapun di negara apapun itu delay sehari itu sih masih ditolerir. Nah, kalau misalnya kalau misalnya masalah berita yang seperti apa yang sebaiknya dikirimkan, mengingat kesibukan aktivitas belajar teman-teman di sana, aku sih memberikan saran cari berita-berita yang timeless dan feature aja supaya kapanpun bisa kalian kirimkan dan itu akan sangat menarik untuk teman-teman Metro di sini ya untuk ditayangkan. Nah, di news value di sini untuk di slide yang baru aku kirimin itu ada berita-berita apa saja yang mengandung unsur-unsur news value yang teman-teman bisa pilih gitu. Mungkin nanti bisa di-share aja atau mau dibahas sekarang terserah, nggak apa-apa. Boleh, ntar kita coba share aja. Nah, ini pertanyaan terakhir lagi dari Rizka. Itu biasanya kan selain dari city journalism itu kan ada juga dari editor sendiri yang maksudnya yang mengirimkan berita-berita. Sedang kalau misalnya dari editor atau produser sendiri di TV itu yang mengirimkan beritanya telat gitu, apakah televisi itu mengutamakan faktualnya atau misalnya karena berita itu ada mengandung unsur iklannya bisa tetap ditayangkan gitu? Mengandung unsur iklan? Ya. Contohnya gimana? Misalnya. Oh, gimana? Maksudnya, sorry. Ini pertanyaannya tuh dibilang di luar dari topik. Jadi karena apakah stasiun TV tetap menayangkan liputan atau tulisan terlambat dikirimkan oleh produser, di mana stasiun TV yang lain sudah menayangkan lebih awal? Dan sebagai stasiun televisi besar, apakah harus mengutamakan fakta atau berita yang fresh dari segi bisnis gitu? Oh, oke. Untuk TV berita sendiri kan sebenarnya tentu ya pertanyaan yang pertama ya itu tetap akan tergantung kekuatan konten berita itu sih sebenarnya. Meskipun kita tentu aktualitas adalah hal yang paling mendasar untuk TV berita. Kita kejar-kejaran dengan TV berita lain. Tim-tim di lapangan itu ketika misalnya ada satu peristiwa, wah pasti harus selalu ingin jadi nomor satu untuk mendapatkan. Tapi meskipun delay akan tetap ditayangkan. Begitu. Tergantung ya tadi ada magnitude, significance, actuality, dan proximity-nya dari berita tersebut. Kalau misalnya as long as berita itu memenuhi unsur news value itu meskipun terlambat tapi dalam batas waktu yang bisa ditolerir ya tadi aku bilang itu pasti akan tetap ditayangkan gitu. Terus untuk yang mengenai dari segi bisnisnya tadi ya ada unsur iklan ya. Maksudnya lebih mengutamakan fresh-nya atau lebih mengutamakan dari segi bisnisnya gitu? Oke, ini satu hal yang beda lagi dalam dunia bisnis media. Jadi kalau untuk TV berita, prinsipnya gini, TV berita itu tentu kita kan mengedepankan aktualitas. Semakin banyak penonton, pemirsa yang memilih untuk menonton channel kita ya, misalnya channel Metro TV, itu automatically produk brand apapun akan memilih kita, gitu. Jadi kita nggak bisa memilih, ya kita karena core kita adalah news, gitu itu adalah yang kita jual, gitu loh. Aktualitas atau kecepatan dalam penyampaian berita, terus kemudian ya katakanlah dalam breaking news, ya breaking news Metro TV itu satu hal yang sangat itu adalah produk yang bisa kita jual sebagai TV berita, di mana iklan-iklan apa segala macam itu kita melimpah di situ. Jadi tentunya kita akan lebih mengutamakan aktualitas atau berita-berita yang masuk daripada ya iklan yang pengen masuk dan menjadi berita dalam
apa namanya yang ingin diiklankan di Metro TV gitu. Begitu. Sebenarnya itu aspek yang berbeda lagi dan panjang kalau misalnya kita ngobrol soal apa ya, Kalau gitu mungkin ntar kita editorial bisa kayak gitu. bahas mungkin dalam Iya. pertemuan selanjutnya gitu. Heeh. Nah, ini mungkin ada sedikit pertanyaan dasar dari Fatma di India. Itu Wow. Halo bagi Fatma Dindia. itu bagi para pemula yang ingin masuk ke dunia jurnalistik itu ada nggak, boleh nggak dibagikan tips-tipsnya gitu? Boleh, boleh Jurnalisme. banget. Ah, satu seperti yang aku bilang tadi, saat ini demand untuk menjadi seorang jurnalis itu besar. Jadi bukan hanya mereka yang lulusan broadcasting, jurnalistik aja yang bisa menjadi jurnalis, tapi from any major itu bisa. Karena yang dibutuhkan adalah critical thinking, lalu kemudian integritas, dua itu yang mendasar, satu lagi militansi. Karena semakin banyak jurnalis apa namanya ya kita kan sudah memiliki apa namanya undang-undang pers ya, jadi kita udah dilindungi, jadi semakin banyak perusahaan media multi platform sekarang yang bermunculan, saingan kita juga banyak, banyak yang masuk, banyak juga apa tinggi juga apa daya saingnya di dunia ini. Nah, yang menentukan selain critical thinking kita, integritas kita, itu juga militansi kita sebagai jurnalis. Tiga itu yang penting, dan ya I'm pretty sure you will become a good journalist or great journalist event gitu. Hmm. Tinggal menentukan media mana mau masuk. Nanti Oke, mereka itu kebetulan teman-teman kita yang baru juga bisa mengambil video sendiri dan mencoba untuk mengirimkan ke Sure. media-media yang Hmm. menyediakan citizen journalism untuk kepada publik gitu ya. Ya, betul. Bahkan sekarang udah ada yang berprofesi sebagai video jurnalis, dia mengambil gambar, dia menulis naskah gitu. Hmm. Jadi ya dua jadi satu lah ya, itu jadi bisa multitasking begitu. Oke, Richard, disampaikan langsung ke Padma di India ya. Nampaknya Padma senang sekali nih dapat jawabannya Mbak Amanda. Di Metro TV ngebuka loh untuk apa namanya teman-teman internship, atau banyak sekali program, bukan banyak ya, per tahun itu kami membuka jurnalis development program yang memberikan training khusus untuk apa reporter to be ya, atau jurnalis to be. Makanya tadi aku bilang from any major bisa enroll gitu loh, bisa bisa menjadi bagian dari profesi ini, karena mostly di setiap media company sekarang dia punya training yang sendiri. Itu ada Gitu. batasan umurnya nggak sih Mbak biasanya? Sorry? Kalau ada batasan umurnya nggak kalau misalnya Oh untuk ada. ada ya? Maksimum itu 24 atau 25 ya Oh, untuk yang journalist development program. Tapi iya. memang rata-rata fresh graduate. Graduate ya. Iya. Oke. Ini menarik sekali info selanjutnya mungkin nanti pastinya kita tunggu ya di Perhimpunan Pelajar Indonesia. Jadi kita Hmm? bisa kalau Metro TV punya informasi tentang ini dari Mbak Amanda, ntar bisa di-sharing langsung ke kita. Sorry, aku sambil baca chatnya. Ya, maksudnya ntar kalau misalnya Mbak Amanda punya punya informasi lebih lanjut tentang ini bisa di-sharing sih ke PPI Dunia. Jadi kita bisa Boleh. sharing lagi lebih intern mungkin siapa yang mau intern di Metro TV langsung Ya, setelah diskusi online ini. boleh, nanti aku share pasti. Oke, kita lanjut aja nih Mbak dengan slide berikutnya ya. Kebetulan penjelasan slide berikutnya sangat menarik mengenai news judgment. Gimana Mbak? Hmm. Oke, kita lanjut ya berarti nih ya. Oke. Sebentar, aku cari news judgment. Nah, news judgment seorang jurnalis itu akan terlatih dengan baik seiring dengan ya semakin lama dia menjadi jurnalis ya. Karena semakin banyak dia meliput, semakin banyak dia menulis berita,
semakin banyak dia membaca dan membandingkan berita dia dengan berita lain, pasti akan pasti akan bisa menentukan news judgment dia dan mengasah news judgment dia. Tapi news judgment itu apa sih? Aku balik lagi, news judgment itu adalah pertimbangan berita yang menjadi keharusan dalam tahap penyampaian berita yang menentukan layak atau tidaknya berita untuk disiarkan. Nah, tidak semua informasi itu bisa dijadiin berita dalam ya baik media televisi, cetak ataupun online. Setiap berita itu lagi-lagi yang menentukan kita bisa menentukan informasi itu menjadi berita adalah 10. Ada berbagai versi sih. Menurutku ada beberapa, di sini aku udah cantumin sekitar 9. Iya. News value. Magnitude, bisa dibaca magnitude itu apa? Itu adalah seberapa luas pengaruh suatu peristiwa tersebut bagi publik atau masyarakat luas. Ya, contohnya kenaikan harga BBM. Significance, seberapa penting arti suatu peristiwa bagi publik. Wabah penyakit, itu hal-hal yang beririsan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya hal tersebut tidak beririsan langsung, itu tidak akan menjadi public interest gitu. Actuality atau timelines itu adalah tingkat aktualitas suatu peristiwa. Misalnya peristiwa yang baru saja terjadi tentu akan lebih kuat daripada peristiwa yang setahun lalu sudah terjadi gitu, sudah lama. Nah, proximity, kedekatan secara geografis dan psikologi. Ini juga semoga juga bisa ini terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi sempat dilontarkan ya. Misalnya teman-teman di luar ingin memberikan menyumbang berita gitu untuk disiarkan di Metro TV, which penontonnya itu nasional gitu. Jadi itu proximity ya. Nah, proximity. Jadi cari unsur-unsur yang ya oke, kita tidak punya unsur bukan actuality nggak ada di situ, ya kan? Bukan hal yang current gitu misalnya. Itu misalnya bisa kapan aja ditayangkan kan? Itu harus memenuhi unsur yang lain. Di sini aku bisa contohnya itu adalah unsur uniqueness, kekhasan. Apa yang menjadi kekhasan di daerah sana? Ya bisa membuat masyarakat atau penonton di sini menarik gitu loh. Mana sih poinnya ya? Oke. Ada di poin news value, yang poin terakhir itu keanehan atau unusualness peristiwa yang tidak lazim misalnya, atau human interest. Jadi kita cari unsur-unsur yang memang membuat orang tertarik itu dan layak menjadi berita. Misalnya di sana ada ya katakanlah ini ya child labor, misalnya di India misalnya ada buruh pekerja di bawah umur, siapapun dimanapun kapanpun pasti akan tertarik untuk melihat berita itu gitu loh. Karena itu sangat menyentuh, that will be very touching gitu, dan karena it's humanity gitu, unsur kemanusiaannya itu lebih ditonjolkan di sana. Jadi ketika kalian, karena kita harus peka juga, yaitu tadi news judgment itu akan timbul ketika kita peka. Oh, ini nih ada unsur human interest-nya nih dalam satu peristiwa ini nih. Oh, ini lazim banget, nggak lazim banget nih, misalnya ada ya, kambing berkepala 2 misalnya. Bisa gitu, itu pasti akan membuat orang tertarik untuk nonton, untuk baca, gitu. Iya. Yang berikutnya ada pemilihan angle berita ya Mbak ya? Oke, angle sih sebenarnya masih berisan juga tadi sama yang di atas ya. Yang sebelumnya ya. Angle, which one? Yang 5W1H itu sih, ini masih berhubungan. Oke, ya. Di sini aku tulis hampir setiap jurnalis mampu membuat berita menggunakan unsur straight fact. Who, what, why, when, where, and how. Jadi itu kan sangat basic dan ya dasar fondasi dari setiap berita itu ya. Tapi yang membuat menarik
sebuah berita yang dirangkum menjadi sebuah cerita itu adalah ketika kita memilih angle di mana berita lain itu belum ngangkat gitu. Oke. Ini memunculkan perspektif berbeda dari untuk memulai cerita. Aku kasih contoh. Sampai saat ini belum ada untuk kasus Mirna ya, kasus cyanida Mirna. Karena aku sempat liputan investigasi untuk kasus kopi ini, kasus kopi cyanida ini. Sampai sekarang belum ada berita manapun yang memuat cerita dari sisi suami Mirna misalnya. Ya kan? Orang-orang pasti akan penasaran. Suaminya tuh bilang apa ya? Suaminya tuh apa pendapat suaminya? Karena sama ini ayahnya Mirna aja yang lebih speak up dan vokal kan. Terus atau saudara kembarnya Mirna, bagaimana ya how they cope with this ini apa sadness gitu loh kan, misery gitu. Nah, mungkin kalau misalnya ada satu jurnalis yang memilih angle tersebut dalam beritanya dia, memulai dengan cerita mengenai ya suaminya Mirna ini yang meninggal ini, lalu kemudian saudara kembarnya, itu saat ini ketika dimunculkan, ketika dirilis itu akan lebih menarik gitu ketimbang proses hukumnya, proses hukumnya Jessica, terus pembelaannya dari kuasa hukum Jessica, ketimbang itu. Nah, makanya kita harus sebagai jurnalis juga jangan hanya melihat berita kita sendiri aja, terkukung dengan oke, gue main angle ini, tapi harus baca sebanyak mungkin TV berita lain itu dia main angle apa nih. Terus ya dia harus compare. TV berita lain dia mainin hanya di kasus hukum, proses hukumnya aja. Tapi sisi humanisnya seorang keluarga korban itu nggak digali lebih dalam. Nah, itu adalah pemilihan angle berita. Oh, okay. Dan itu benar-benar bisa bervariasi ya, Mbak? Bervariasi. Ya, itu kan tergantung kita, kepekaan kita itu di mana kan, dan ketelitian kita untuk memilih angle. Wah, kayaknya nih angle menarik dan belum ada jurnalis lain yang mengangkat gitu. Menurutku itu salah satu yang penting, dan itu akan terasa ketika kita udah fasih ya, udah oke, gue mau nulis ini, ceritanya ini, terus udah menentukan alur ceritanya, beginning, middle, end-nya seperti apa gitu. Tapi itulah fungsinya reporter, itu dikawal seorang produser gitu. Jadi mungkin reporter itu dia yang gather semua informasi di lapangan, dapat apa segala macam, tapi tetap ya diarahkan oleh teman-teman produser yang di studio ya misalnya, atau yang di kantor. Oh, ini belum ada nih di TV kita atau di perusahaan media kita tentang suaminya Mirna misalnya, atau saudara kembarnya Mirna belum pernah ngomong sama sekali nih, pasti orang-orang tuh penasaran. Ya udah, kita minta reporter kita cari dia. Nah, reporter yang nulis, produser untuk yang di televisi ya, produser yang ngedit gitu, mekanisme berita televisi. Oke. Ini cukup menarik ya. Mungkin karena waktu kita juga sangat terbatas, sih atas kehadiran Mbak Amanda dalam diskusi kali ini. Oh ya Mbak, sebelum kami tutup, kami ingin mengundang, kalau misalnya Mbak ada waktu, kita ingin mengundang Mbak ke Hong Kong di acara simposium PPI Asia Oseania pada 8-10 April tahun ini. Dan yang terbesar itu ada di Kairo, di mana teman-teman dari seluruh PPI dunia bakal ngadain simposium internasional ke-8 di Kairo pada bulan Juli nanti, tanggal 23 sampai 25. Kalau misalnya Mbak atau teman-teman dari Metro TV ada waktu, silakan datang. Wow, asik sekali. Boleh, nanti dibicarain lebih lanjut. Tapi itu menarik banget karena ya sebagai mantan pelajar dan merasa masih pelajar, waktu itu sempat terlibat juga acara simposium, seminar yang diadain oleh teman-teman PPI waktu di London, Inggris, dan aku pasti ya akan senang sekali terlibat gitu.
Pak, sebelum kita tutup acara diskusi kali ini, kira-kira ada nggak Mbak pesan-pesan buat teman-teman PPI Dunia yang sedang menyimak acara hari ini atau yang menyimak siaran ulangnya gitu? Pesan-pesannya dalam konteks jurnalisme ya misalnya ya. Nah, jadi apa yang kalian lakukan di sana menurutku ya bukan hanya belajar itu mungkin agenda utama kalian, tapi look around you. There must be a lot of things going on gitu di sana yang menarik, yang mungkin bisa kalian abadikan. Ya, entah dengan cara kalian merekam, menulis, tapi menurutku akan lebih memorable dan menurutku di share ya dalam bentuk audio visual lebih baik dan jadikan itu ya sebagai berita yang memang ya penting untuk diberitakan ke teman-teman di seluruh dunia, di teman-teman atau bahkan di Indonesia sekalipun gitu. Oke, terima kasih sekali lagi, terima kasih Ya. atas kehadirannya Mbak atas acara kali ini. Semoga nggak bosan untuk memberikan nggak bosan, dengan senang hati. Mbak. Oke, ini kita dari Intan ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup? Iya. Apa nih Mbak yang mau disampaikan lagi? Nah, dari Intan sendiri ada yang mau ditanyakan atau apa gitu sebelum tutup? Oh enggak sih, kebetulan kalau pertanyaan tadi udah cukup detail dari teman-teman dan sangat berbobot, jadi saya nggak ada pertanyaan lagi kalau dari saya pribadi. Aku masih pengen cerita banyak, tapi mungkin di sesi lain kali ya, karena apa yang tadi aku sampaikan. Nah, aku dari teman-teman Biro Press di 10 negara sampaikan terima kasih kepada Kak Amanda atas kehadirannya kali ini. Ini teman-teman sebenarnya masih banyak pertanyaan, mungkin ntar kita bisa di sesi selanjutnya boleh atau di acara selanjutnya. Karena kita belum masuk ke jurnalis, bisa juga dibilang dokumenter jurnalistik. Nah, itu kebetulan itu aku spesialisasinya di situ. Kalau yang tadi aku sampaikan itu jurnalisme dasar ya. Jadi mungkin ketika misalnya kalian masuk ke dunia jurnalistik, kalian akan menemukan passionnya masing-masing. Either di dokumenter, di berita harian, investigasi, itu akan banyak sekali nanti jalur-jalur dan koridornya. Dan ini menurutku ya, menjadi jurnalis itu is a paid hobby. bukan bukan pekerjaan yang jadi beban gitu loh. Karena it's really fun. And I love being a journalist. Menyenangkan ya Mbak ya? Banyak pengalaman. Oke, kita akan tutup secara resmi. Oke. Halo teman-teman semua, terima kasih Mbak Amanda Falani sudah hadir di diskusi online Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia. Tentunya kita sangat tertarik untuk mengundang Mbak Mbak Amanda selanjutnya. Richard, ada yang mau disampaikan lagi? Sepertinya sudah, itu aja. Oke, terima kasih Mbak Amanda. Sampai ketemu di sini. Semuanya. Sampai semua. Salam perhimpunan teman-teman. Selamat malam. Bye.